Mengetuk pintu surga. Aku merasa banyak orang beribadah hanya menggapai kenikmatan sendiri, cenderung egois, seperti ingin memonopoli surga. Hal yang sama juga kulihat di Makkah. Saat tawaf, ritual mengelilingi Ka'bah, sebagian besar jamaah berebut mencium Hajar Aswad tanpa peduli. Salah satu, kalau Ivana bilang ini adalah kutipan Smart Clickers yang ada di buku keren ini. Edisinya spesial sekali, kita bedah buku tipis-tipis. Kenapa tipis-tipis? Kalau kita bedah semua, kalau kita ceritakan semua isinya, terus Smart Clickers kapan bacanya, gitu ya? Sama penulisnya langsung di sini ada Mas Ikhwan Arifin. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Mas Ikhwan, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih Iya. sudah mau saya gangguin waktunya ya. Memang salah satu misinya nih Smart Clickers ya. Di Smart Click ini kepengennya nih Ivana bisa mengganggu waktunya orang-orang hebat dan orang-orang keren. Biar nyempetin waktunya ke sini. Orang-orang sibuk nih, waktunya sedikit diganggu di sini ya. Darah Juang saya bacanya gimana nih Mas Iwan? Darah Juang Ode Ya, Ode untuk Alexandra. Alexandra, Iya. antologi cerita pendek. Kita nanti akan cerita sedikit aja tentang buku ini ya, karena biar Smart Clickers juga langsung berusaha gimana caranya bisa dapetin buku ini, terus bisa tahu isinya. Tapi mungkin sedikit cerita dari Darah Juang Ode untuk Alexandra. Apa sih garis besarnya dari buku ini, Mas Ikhwan? Iya, ini kumpulan cerita pendek yang sebagian besar sudah pernah dimuat di beragam media massa. Oke. Kemudian saya touch up lagi ya, ditambah dengan narasi untuk menggenapi keutuhan cerita, dan kemudian dikumpulkan menjadi antologi. Ada 9 cerpen di sini, dan Darah Juang Ode untuk Alexandra ini salah satu judul di dalam 9 cerpen itu. Dan ya kemudian dipilih menjadi judul antologinya sekaligus sebagai cerpen pembuka untuk 8 cerpen yang lain gitu. Nah, kalau secara umum, secara keseluruhan, isinya ya tentang romansa, anak kehidupan. Curhatnya penulis cinta. Ada nggak? Curhatannya sedikit-sedikit dari penulisnya ada nggak? Tapi itu ini fiksi gitu ya. Oh iya ya. Nah, Ini buku keberapa ini Mas Iwan? Ini buku ketiga. Buku ketiga. Tapi kalau untuk fiksi buku pertama. Dua buku yang lain non fiksi. Oke, kenapa? Kenapa kok kepikiran bahwa dari 2 buku pertama kan fiksi ya, kemudian kenapa beralih atau pindah ke non fiksi? Mencari tantangan baru atau mungkin ada apakah di belakang gitu? Iya, 2 buku pertama non fiksi ya. Dan sebenarnya memang saya basicnya itu menulis tentang hal-hal yang bukan fiksi. Jadi opini, saya banyak nulis di kolom media, beragam media, media nasional maupun media daerah sejak mahasiswa gitu. Nah, itu sebenarnya tergelitik karena saya melihat ada hal-hal di sekeliling kehidupan kita gitu ya, yang menurut saya we need to speak up. Kalau itu hal yang nggak beres begitu ya, entah dalam kehidupan tata negara kita, dalam politik, ataupun dalam hal yang kita hadapi sehari-hari gitu. Dan waktu mahasiswa kan kita salah satu bentuk protes nggak sih kayak gini nih, lewat tulisan gitu bisa kan? juga ya, seperti protes bisa, tapi juga itu medium kita bersuara gitu ya. Betul. Karena saya nggak punya, misalkan saya bukan pemegang otoritas kekuasaan yang bisa mengambil keputusan itu ya. Saya hanya masyarakat biasa, sehingga yang harus dilakukan kan bicara gitu kan. Nah, salah satu medium bicara, kalau mahasiswa mungkin dulu banyak yang turun ke jalan sebagai salah satu gitu gitu. ya. Nah, ini cara juga kan untuk bicara kepada Cara semua yang pihak. lebih elegan ya. Iya. Bisa. Itu bisa juga gitu kan. Nah seperti itu. Nah karena itu terus menulis sampai hingga hari ini. Nah kemudian berpindah ke non fiksi karena saya melihat gitu budaya baca kita itu kan ini subjektif ya, bisa benar bisa enggak, tapi saya merasakan nggak terlalu tinggi gitu kan minat baca gitu. Ditambah dengan teknologi sekarang yang memudahkan orang mengakses semua informasi sifatnya audiovisual, itu lebih menarik gitu kan. Nah itu semakin mengasingkan orang dari bacaan gitu. Nah
sehingga apalagi baca yang sulit-sulit, yang susah-susah gitu, yang berat-berat, yang ini gitu kan orang malah makin Bener. nggak minat gitu kali ya. Iya, nah itulah salah satunya mendorong untuk pindah ke sifatnya yang fiksi gitu Fiksi. ya. Nah, Tapi secara isi dari buku ini ringan kan untuk dimengerti, untuk bisa dipahami pembacanya, atau masih menurut Mas Iwan ini hanya SDM tertentu aja nih yang paham nih isinya, gimana nih? harapan saya sih begitu. Harapannya ini bisa dengan mudah Semuanya, semua ya. orang bisa memahami gitu. Makanya tetap ada balutan kisah cintanya gitu ya. Itu menjadi bumbu dari Betul. cerita. Kemudian juga ada nilai yang ingin saya pesan, yang ingin saya sampaikan ke pembaca. Nah, meskipun saya juga belum tahu nih pesan itu apakah terbaca atau bagaimana pembaca memberikan feedback, karena memang ini juga belum di launching gitu kan. Jadi ya ini Smart Click inilah yang pertama kali. Ini Smart Clickers nih ya. Iya. Kita launching sekali nih di buku Launching ketiga sekalian dari Mas gitu. Ikhwan Arifin ini ya. Gitu. Oke, jadi kalau untuk segmen dari pembaca sendiri yang diharapkan dari penulisnya sendiri ini siapa sih yang dibidik ini untuk yang menjadi pembacanya? Sebenarnya kalau Minatnya. yang untuk kursus untuk Darah Juang yang cerpen yang pertama, Darah Juang Ode untuk Alexandra ini sebenarnya buat teman-teman aktivis yang khususnya yang dulu terlibat di Reformasi 98 ataupun sesudah itu ya, atau bahkan sebelumnya juga kita kan mengalami perubahan-perubahan dalam konteks ketatanegaraan kebangsaan kita itu cukup ya, ada beragam, ada periode, kalau di periodisasi itu ada 66 ya kan, kita mulai perubahan itu. Ada juga dulu aktivis 78, 98 yang kemudian bisa mengubah landscape politik kita hingga hari ini. Ada aktivis reforman, kemudian teman-teman yang sampai sekarang juga masih banyak kan anak-anak muda yang terjun dalam dunia aktivis, entah itu sejak ketika mahasiswa maupun juga teman-teman yang ada di pengambil kebijakan, ada di partai politik gitu ya. Karena ini bicara setting cerita tentang Darah Juang Ode untuk Alexandra ini setting Reformasi 98. Ngambil ceritanya di situ. Untuk yang Darah Juang. Tapi kalau untuk cerpen lainnya sangat beragam. Jadi, gitu. Tapi kebanyakan dari cerpen-cerpen yang lain itu apakah sejenis atau seperti apa dengan Darah Juang Ode untuk Alexandra ini? Kalau ininya beragam ya. Kalau Darah ya. Juang ini bicara tentang kegelisahan aktivis mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi di menjelang keruntuhan Orde Baru. Dan kemudian kalau yang lainnya misalkan yang cerpen tadi yang sempat aku baca tadi tuh Mas Iwan untuk apa ya, kutipannya Ivan, betul nggak sih kalau menyebut itu kutipan itu tadi ya? Itu bagus loh, nggak sengaja tadi bacanya bercerita tentang Hajar Aswad tadi, di mana yang iya sih setuju, biasanya di sana hanya demi bisa mencium Hajar Aswad, mau ada anak kecil, mau ada orang tua, yang penting gasak aja, yang penting saya bisa mencium dulu, egoisnya di situ ya Mas ya. Iya betul. Itu Iya. cerpen Mengetuk Pintu Surga. Iya, Mengetuk Pintu Surga. Mengetuk Pintu Surga. Terinspirasi dari apa itu? Kalau itu sebenarnya perjalanan saya umroh. Oh, menarik ini, boleh dong diceritakan sedikit. Kenapa? Ya, saya ngelihat saya ngelihat di sana ya itu tadi, misalkan ada satu tempat yang diyakini sangat namanya Taman Surga kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu di salah satu di Madinah, di Masjid di Nabawi. Nah, saya ngelihat di situ semua orang ingin berebut masuk, padahal tempatnya kan sempit gitu ya. Iya. Dan saya nggak ngerti kenapa nggak diatur gitu ya. Sama di situ kan ada kayak askar gitu ya, kayak polisi gitu lah. Iya. Nah, tapi saya nggak ngerti kenapa kemudian pokoknya siapa yang cepat dia dapat gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Kadang kan yang badannya kecil ya kan tergeser ya. Sama juga sebenarnya ketika kita tawaf ya, mengelilingi Ka'bah itu. Nah, di situ kan batu itu Hajar Aswad itu kan ada di pojok kecil gitu. Iya, dan itu cuma seberapa sih gitu ya ukurannya. Paling kalau kan banyak bersama mungkin hanya 2-3 ya yang bisa menyentuh bersama gitu. Betul. Nah, semuanya didorong ke sana kan, atau dalam keinginannya pengen mencium itu. Semua gitu, kepengen bisa mencium itu. Nah, tetapi tadi caranya untuk mencapai ke sana itu yang tapi ini sekali lagi subjektif pandangan saya ya. Ini kayaknya ya menurut saya sih itu kalau kemudian harus menyingkirkan orang lain dengan paksa gitu kan.
itu apa enggak ini ya, apa enggak bertentangan Seolah-olah sah-sah aja, Iya, pokoknya gitu. siapa yang bisa ya Gitu sudah kan. Nah, gitu itu ya. yang disebut di situ, ini kayak mau monopoli surga aja gitu kan. Nah, saya nggak. Iya 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 Nah, iya iya. sebenarnya banyak juga gitu, sehingga sebenarnya kayak dulu pernah ya, waktu saya kecil pernah baca itu kejadian misalkan di ketika orang lempar jumrah ya, ketika Lempar haji itu jumrah, kan pernah desek-desekan kan, Iya. pernah itu saya lupa tahun berapa, tapi kan kemudian menimbulkan korban Ada jiwa yang terluka, cukup. iya, Nah, betul. gitu kan. Pernah dengar. Nah, iya kan, karena yang saya baca ini mereka kan ingin melempar itu dalam waktu yang dianggap waktu yang afdol gitu, yang waktu Prime yang time-nya prime time gitu. gitu kan. Iya. Nah, sehingga semuanya berdesakan-desakan di waktu yang pendek itu dengan tempat yang walaupun sekarang sudah banyak direnovasi ya. Nah, waktu itu mungkin masih nggak ya seluas apapun di sana kalau Orangnya juga semakin banyak. kan. Betul. Akhirnya hal seperti itu terjadi gitu. Nah, inilah yang sebenarnya saya bicara tentang itu gitu. Ya. Itu pandangan pribadi ya, entah benar atau enggak. Dan itu saya sampaikan lewat tokoh di sini yang ada tokoh yang namanya Dewa gitu kan. Yang di judulnya di Mengetuk Pintu Surga itu. Oke. Nanti Smart Clickers biar lebih jelasnya lagi bisa langsung baca aja. Karena memang ini isi dari masing-masing cerpen ini berbeda, tapi menarik semuanya, dan secara bahasa pun mudah kok bisa dimengerti gitu ya. Tapi harapannya sebenarnya apa sih dari cerpen atau buku yang inilah? Apa nih yang diharapkan dari seorang Mas Iwan untuk pembacanya? Oke, Ivana kalau udah baca berarti minimal Ivana harus gimana gitu. Kalau pesan yang pesan serius ya. Maksudnya sebenarnya narasi besarnya yang dibalut ini adalah tentang kebangsaan. Tentang kemanusiaan gitu ya. Banyak hal di kehidupan kita itu yang masih ada hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan aspek kemanusiaan, diskriminasi misalkan, stigmatisasi terhadap 1-2 kelompok orang gitu kan, kemudian kekerasan atas nama kebenaran sepihak gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya ingin saya sampaikan lewat beragam cerita pendek edukasi itu. Yang harapannya mungkin nanti akan ada reaksi yang baik. Iya, gitu. Reaksinya yang baik atau mungkin ada perubahan yang baik gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau dalam hal menulis buku, ini buku ketiga nih Mas Iwan. Emang akrab banget dengan dunia tulis menulis? Pekerjaannya apakah memang dekat banget dengan menulis atau seperti apa? Karena yang Ivana tahu kan Mas Iwan ini maksudnya bisnis atau usahanya kan jauh nih dari hal-hal yang begini gitu. Boleh dong diceritakan ke Smart Clickers nih, kesibukannya apa aja sih sebenarnya selain menulis gitu? Ya, sebenarnya kalau dikaitkan dengan pekerjaan sehari-hari sih nggak ada kaitannya. Nggak ada. Ini apakah sekedar hobi aja atau hobi yang ingin disuarakan memang? Apa ya? Ini saya menikmati, suka saja menulis, suka passion ya, juga passion gitu kan. Saya mungkin kalau saya sih ini bagian dari relaksasi justru pikiran, bagian dari healing. Karena ada yang bilang loh dulu writing is healing, tergantung ya, announcing is healing, reading is healing, tergantung nih ya. Apakah ini bagian dari bisa dari itu ya, dari Mas Iwan ya? Karena sebenarnya ya tadi kalau aktivitas sehari-hari itu tidak terkait dengan dunia tulis menulis. Ya, saya bekerja di hulu migas. Ya kan? Jauh kan gitu maksudnya. Itu yang menarik buat saya gitu Mas Iwan, karena bisa membagi waktunya, kemudian membagi konsentrasi pikirannya, karena memang berbeda gitu arahnya dan alurnya tuh berbeda. Makanya itu keren. Salah satu yang bikin buku ini keren itu karena orangnya, penulisnya juga keren gitu loh. Nggak hanya fokus, nggak hanya concern di penulis aja. Banyak penulis besar yang ternyata memang hari-harinya memang karena fokus di tulisannya aja gitu. Tapi Mas Iwan ini wow. Iya itu. Tapi malah memang saya belum sekalipun menulis tentang sektor migas, meskipun saya sehari-hari harus dong. Nah, kayaknya mungkin nanti kalau sudah nggak kerja di situ, jadi bisa secara lebih jujur ya. Jadi sekarang ngumpulin memorinya, ininya diserap dulu gitu ya.
Oke. Jadi ini kita sekalian untuk launching untuk buku keren ini gitu ya. Kalau mungkin bisa diinfo juga nih Mas Iwan, bisa didapetin di mana nih kalau misalnya Smart Clickers pengen bisa baca juga dong gitu. Oh iya, ini saya sebenarnya hanya penulis saja. Oke. Kemudian teman-teman sebenarnya mendorong untuk diterbitkan dalam bentuk buku itu teman-teman dari Fatayat, Nahdlatul Ulama di Bojonegoro, teman-teman Gemeni gitu ya. Distribusinya di teman-teman Gemeni. Mereka yang kemudian kalau nggak salah bisa didapatkan di kayak semacam Tokopedia, Shopee gitu. Selain mereka juga bisa di reach out lewat online gitu ya. Oke. Nah, teman-teman itulah yang nantinya membantu untuk distribusinya gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa menghubungi ke sana gitu ya. Tapi itu di Shopee ada. Di Shopee juga sudah mulai di Tokopedia gitu ya. Nah, di toko buku sih baru di toko buku yang ada di Bojonegoro. Kebetulan kan saya lebih banyak di Bojonegoro gitu. Aktivitas lebih banyak di Bojonegoro ya, Mas. Ya. Jadi ini tadi juga dari Bojonegoro kah? Oh, ini di sini sih, rumah saya kan di sini. Oke, siap. Mas Iwan, yang terakhir mungkin yang kepengen nih pernah tanya ini, kalau boleh dikasih bocoran secara jujur li, siapa nih yang kepengen banget Mas Iwan, kepengen banget dia, seseorang atau siapakah itu yang baca buku ini, tertuju kepada ini loh yang kepengen, yang harus baca gitu istilahnya, siapa nih? Siapa yang paling khusus disasar? Siapa saja. Buku ini sebenarnya didedikasikan untuk orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan cinta. Wah. Cinta pada sesama, cinta pada sesama, pada negeri ini, ya kan, cinta pada ya sepasangan kita. Kemudian juga harapannya ini menjadi mungkin istilahnya sastra pembebasan. Sastra yang kalau ini bisa masuk kategori sastra ya, saya nggak terlalu yakin. Nah, yang bisa membebaskan pembaca atau minimal memberikan satu perspektif baru, atau setidaknya ketika sekarang ini ada narasi-narasi yang kemudian ingin atau berpotensi untuk meruntuhkan sendi-sendi fundamen kebangsaan kita. Nah, ini bisa menguatkan itu. Jadi harapannya setelah baca ini, pembaca juga setelah membaca buku ini, pembaca bertambah rasa cintanya kepada banyak hal, kepada sesama, kepada bangsa dan semuanya gitu dan ya. Mengingat juga bahwa kenapa saya ngambil darah juang Ode untuk Alexandra, karena sejak kalau kita hitung reformasi 98 terus sekarang 2022 ya kan, apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan itu kan ya belum sepenuhnya terwujudkan dalam sampai hari ini gitu kan. Dan bahkan orang sudah mulai lupa apa yang dulu diperjuangkan teman-teman mahasiswa gitu kan. Nah, bahkan bagian dari yang lama pun dengan mudah melakukan kalau di bunglon itu menjadi bagian dari yang sekarang ikut mengelola negara begitu ya. Nah, sehingga supaya tidak lupa gitu. Baik itu khususnya maka pelaku-pelaku yang dulu ikut terlibat dalam proses itu, yang kebetulan sekarang punya kewenangan dalam mengambil keputusan baik di level nasional, di level daerah. Nah, supaya tidak lupa terhadap nilai yang dulu diperjuangkan bersama. Oke, Smart Clickers, kalau mau bisa tahu lebih detail lagi, mungkin teman-teman Smart Clickers bisa langsung cari aja, hunting aja buku keren ini ya, biar bisa belajar banyak, biar bisa menambah stok cintanya. Mas Iwan, thank you banget ya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di buku-buku berikutnya, atau mungkin kapan mau lebih detail lagi menceritakan buku yang sama juga boleh sih. Sehat terus ya Mas Iwan. Amin. Terima kasih. Jangan lupa di share ini oke banget ini Smart Clickers ya. Nih. Thank you. I'ma make mine, so you better go take it.
night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.